Video kali ini gue mau sharing tentang 3 contoh tag dynamic promo menggunakan After Effects. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka After Effects-nya. Langsung saja kita ke teks yang pertama. Kita buat new composition di sini. Di sini kita buat main com. Size-nya seperti biasa 1920. Lalu klik OK. Kemudian videonya gue add ke sini. Lalu gue resize. Oke. Dan kita akan buat teks yang pertama. Kita ke type tool. Misalnya di sini kita tulis seperti ini. Kita kasih enter tengah. Warnanya gue kasih hitam. Oke. Lalu anchor point-nya gue kasih tengah. Kemudian selanjutnya kita akan buat box teksnya di sini. Jadi nanti tulisan ini di dalam box kita akan menggunakan pen tool. Dan untuk fill-nya di sini kita kasih none seperti ini. Kemudian struknya kita kasih solid. Lalu ukurannya nanti kita sesuaikan. Yang penting teks ini di dalam box yang akan kita buat. Oke. Kita klik di sini. Lalu sambil tekan tombol shift agar dia tetap lurus. Seperti ini. Nah, di sini ukurannya seperti ini. Dan tinggal kita sesuaikan ukurannya. Oke, misalnya segini. Kemudian kita kasih enter tengah. Anchor point-nya juga. Lalu kita drag di bawah teks. Nah, seperti ini. Lalu kita atur posisinya, kita naikin dikit agar dia center tengah. Nah, seperti ini kira-kira sudah di tengah-tengah. Oke, kemudian kita animasikan box ini. Kita buka shape layer ini. Kemudian kita ke add. Lalu kita kasih trim pad. Oke, scroll ke bawah. Kita buka trim pad 1. Lalu E-nya kita kasih 0 seperti ini. Dan kita nyalakan keyframe-nya. Kemudian kita maju 10 frame. Nilainya kita ganti 100. Nah, seperti ini. Lalu keyframe-nya kita blok. Dan klik kanan keyframe assistant dan easy ease. Coba kita cek. Oke, seperti itu. Kira-kira akan gue tambahin 5 frame. Gue maju 5 frame. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian keyframe-nya gue geser ke sini. Oke, coba cek. Nah, cakep, mantap. Lalu kemudian kita akan buat munculnya teks ini mengikuti shape layer ini. Caranya gimana? Cukup kita duplikat shape layer ini. Ctrl D. Kemudian kita drag di atas teks seperti ini. Lalu kita ke teksnya. Dan di sini kita klik toggle switch-nya. Kita ke track matte. Kita buka dari none. Kita bikin alpha matte shape 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, dia muncul setelah, pokoknya dia muncul berbarengan dengan animasi shape layer tadi, animasi boxnya tadi. Tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mantap. Lalu kemudian di sini kita kasih motion blur, kita klik toggle switch-nya lagi. Kemudian kita blok 3 teksnya. Dan kita kasih motion blur-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia oke, seperti itu.
Dan kemudian kalau teman-teman pengen membuat beberapa teks seperti ini, tinggal teman-teman duplikat aja. Kita blok seperti ini lalu kita duplikat. Tekan Ctrl D. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur, kita taruh atasnya. Kemudian kita duplikat sekali lagi, Ctrl D. Dan tinggal kita drag ke atasnya seperti ini. Oke. Kemudian tinggal kita atur posisinya. Kita blok aja semua. Lalu tekan tombol P dan kita adjust satu-satu. Dan ini kita cukup mereposisikan teks 1 dan 3. Karena ini nanti jadi teks 2. Biar kita mindahnya nggak terlalu ribet, nggak mindahin semua. Kalau kita pindahin teks 1 dan 3, ini kan tinggal kita geser ke atas dan ke bawah doang. Oke, kita ke teks 1 dulu. Di sini kita blok seperti ini. Tinggal kita naikkan aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita ke yang teks 3. Tinggal kita turunin seperti ini. Oke. Lalu tinggal kita ganti tulisannya. Kita akan ganti tulisan yang teks 2 ini. Misalnya seperti ini. Kemudian kita kasih enter tengah. Oke, lalu kita ke teks 3. Misalnya seperti ini, kita kasih enter tengah juga. Oke, dan kemudian kita akan buat animasi yang teks 2 ini kebalikannya. Jadi nanti animasinya zigzag dia. Oke. Di sini shape layernya kita blok, berarti di sini sama di sini. Kemudian kita pergi ke layer, lalu kita ke transform dan kita pilih flip horizontal. Oke, jadinya seperti ini. Coba kita cek. Oke. Lalu yang terakhir adalah kita atur jaraknya. Jadi mulainya ini satu-satu zigzagnya. Oke, kita ke teks 2 di sini. Dan tinggal kita atur pergerakannya. Misalnya dari frame ke-5 atau frame 10. Kemudian tinggal kita drag ke sini. Oke, lalu kita maju 10 frame lagi. Di frame 20 tinggal kita drag yang ketiga. Oke, jadi kalau coba kita cek. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah banget kan? Dan kita akan lanjut ke teks berikutnya. Tapi di sini kita buat pre-compose dulu. Jadi ini kita blok semua. Misalnya kita akan menggunakan berapa detik? Kita gunakan 4 detik aja misalnya, ataupun 3. Kita akan gunakan 4 detik aja lah ya di sini. Lalu kemudian gue akan cut videonya di sini. Kita ke edit dan kita split layer. Nah, seperti ini. Kemudian kita select di sini yang video yang sudah kita split tadi dengan semua yang sudah kita edit tadi, semua teks ini. Sini sampai sini. Sorry, ini gue naikin dulu. Berarti langsung aja sambil tekan tombol shift, klik di video ini sampai atas ini. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, kemudian play compose. Misalnya kita buat teks 1. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Dan tinggal kita cutting aja langsung. Kita ke edit. Kemudian kita split layer. Oke, yang atas kita delete. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan taruh di paling bawah karena kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita drag ke awal seperti ini. Dan kita akan buat tag di sini. Kita ke tab tool. Kemudian kita akan tulis
Misalnya di sini kita buat dynamic promo, kita atur teksnya, double klik aja seperti ini. Lalu kita ke karakter dan kita atur jaraknya ini teman-teman. Ini kan jaraknya renggang banget, tinggal kita turunin di sini. Oke, lalu kemudian size-nya kita buat, kita sesuaikan aja. Oke, lalu kita kasih center tengah. Kemudian untuk colornya gue buat warna putih. Nah, seperti ini. Lalu kita drag awal, lalu kita buka anak panah di teks ini dan kita ke animate. Kemudian kita pilih tracking di sini. Kita scroll aja seperti ini. Kemudian tracking amount-nya kita atur dulu, misalnya seperti ini. Oke, terus juga akan maju 10 frame ke depan dan kita nyalakan keyframe di tracking amount-nya. Lalu gue maju 1 frame seperti ini. Kemudian kita tambah sedikit. Oke. Dan kita maju 10 frame lagi. Kita nyalakan keyframe-nya. Kemudian maju lagi 1 frame. Kita tambah lagi seperti ini. Lalu kita maju 10 frame lagi. Kita nyalakan keyframe-nya dan maju lagi 1 frame. Kita tambah lagi sedikit. Nah, seperti ini. Lalu keyframe-nya kita blok, kemudian klik kanan dan keyframe assistant lalu isi. Seperti ini. Coba kita cek. Oke, seperti ini. Di sini mungkin kita kasih 2 frame aja. Kita maju 1 frame lagi seperti ini, ataupun nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Oke, nanti kalian bisa sesuaikan. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita buka skillnya, tekan tombol S. Kemudian kira-kira di detik ketiga kita nyalakan keyframe di skillnya, lalu kita turunin skillnya sekitar 86. Kemudian di awal kita nyalakan keyframe-nya, namun kita balikin ke 100 dan keyframe-nya kita blok, klik kanan keyframe assistant lalu isi is. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita blok teks dan videonya. Lalu kemudian kira-kira di detik ke-1 dan kita ke edit, kemudian kita split seperti ini dan kita drag ke atas. Oke. Kemudian kita ke video ini, lalu kita ke track matte, lalu dari none kita ganti alpha matte text 2 ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita buat solid layer, klik kanan, kita ke new, lalu solid. Kita buat putih aja ataupun bebas. Lalu gue drag ke paling bawah dan kita atur mulai dari detik ke-1 juga. Oke, coba kita cek. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kita blok, klik kanan, kita buat pre-compose, misalnya teks 2. Dan kita buat 4 detik juga. Lalu kita split dan kita taruh di sini. Oke, kita tutup juga. Kita tutup dulu. Kemudian kita buat contoh teks yang ketiga. Kita drag lagi videonya.
Dan kita cut di sini di detik 8 karena tadi 4 detik. Kemudian biar gampang kita drag ke awal dulu, oke. Dan kita buat teks lagi di sini. Kita ke type tool. Kemudian di sini gue tulis Jarno Pro. Oke. Untuk ukurannya gue menggunakan sekitar 130. Lalu warnanya gue ganti hitam. Seperti ini. Gue kasih center tengah. Anchor point-nya juga gue taruh di tengah. Lalu kemudian gue akan buat box-nya lagi, tapi kali ini kita akan menggunakan rectangle tool. Kita ke rectangle tool dan kita ke fill. Dari none kita ganti solid. Kemudian stroke-nya kita kasih none. Lalu kita gambar di sini. Oke, di sini gue drag ke bawah teksnya. Seperti ini. Lalu gue kasih center tengah. Oke, kemudian kita akan animasikan. Kita ke rectangle 1. Kemudian kita ke rectangle pad. Dan kita ke size ini. Lalu kita centang ini dulu. Biar nggak ngeling dia. Nah, seperti ini. Kemudian kita maju 10 frame. Kita nyalakan keyframe di size-nya. Dengan ukuran seperti ini. Lalu kita balik ke awal. Kita buat menjadi 0. Seperti ini. Lalu kita blok. Klik kanan, keyframe asisten dan isi is. Jadi kalau coba kita cek teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita maju 10 frame lagi. Dan kita kasih sedikit. Kita gedein sedikit seperti ini. Oke. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita duplikat, Ctrl D. Lalu kita drag di atas tagnya yang shape layer 2. Kemudian kita ke text. Kita ke track matte, dari none kita ganti alpha matte shape layer 2. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Oke. Kemudian kita akan animasikan juga teksnya. Patokannya kita lihat keyframe yang ada di shape layer tadi, yang ada di boxnya ini. Kita ke shape layer 2, kemudian tekan tombol U. Seperti ini. Kemudian kita ke keyframe yang kedua di sini. Lalu kita ke teks, anak panah kita buka. Kemudian kita ke animate, kita kasih tracking di sini. Kita ke tracking amount, kita nyalakan keyframe-nya. Kemudian kita maju di sini di keyframe terakhir seperti ini. Dan kita sesuaikan box-nya. Oke. Lalu kita blok. Klik kanan, keyframe asisten dan isi is. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Oke, kemudian teksnya ini kita duplikat. Ctrl D. Lalu kita buat play compose, klik kanan, play compose. Oke. Lalu kemudian gua akan setting komposisi yang teks 1 ini. Double klik di komposisi teks 1 ini. Kemudian di sini kita buat tanpa background dulu. Klik di sini biar kelihatan. Lalu kemudian kita ke composition. Kemudian composition setting. Seperti ini. Tinggal kita atur aja teman-teman. Jadi kita atur dia sesuai tulisan ini. Kita cek dulu. Seperti ini kita kecilin lagi, misalnya 1300 ataupun lebih kecil. Kita cek. Oke, kira-kira seperti ini, lalu kita klik oke. Kemudian kita balik ke main com. Dan kita ke komposisi teks 1 ini. Kemudian kita ke efek. Lalu kita ke stylist. Kemudian kita kasih motion tile. Kemudian kita tarik ke awal. Dan kita ubah output height-nya
menjadi 0. Kita nyalakan keyframe-nya. Kemudian kita maju 10 frame. Kita adjust seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan buka skill di komposisi teks 1 ini. Tekan tombol S. Dan kita ubah skillnya. Seperti ini. Nah, ini cuma bisa 3. Seperti ini teman-teman. Berarti settingan komposisi tadi kita terlalu besar. Oke, kita balik ke sini. Kemudian kita ke composition, lalu composition setting, dan kita atur lagi nih teman-teman. Tapi jangan sampai terpotong juga. Kita cek dulu. Oke, seperti ini kita cek dulu. Kita cek lagi. Kita ke main com. Nah, seperti ini udah beda ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada case seperti itu nggak bingung. Oke, kemudian kita akan ubah warna teksnya. Di sini kita rubah aja colornya menjadi putih. Kita ke main com lagi. Kemudian teks ini akan gue taruh di bawah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti blend mode-nya dari normal menjadi soft light. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Oke, mantap teman-teman. Oke teman-teman, tapi di sini terpotong nih teman-teman. Berarti kita setting komposisi tadi terlalu kecil. Kita balik lagi, jadi biar teman-teman tahu nanti case-nya seperti apa. Kita balik lagi ke sini. Kemudian kita setting lagi. Ini kan terpotong nih teman-teman di sini. Tuh. Tinggal kita atur di width-nya ini teman-teman. Oke, kalau sudah oke, kira-kira kita klik oke. Kemudian kita ke main com lagi, kita cek. Kita cek. Kita kecilin size-nya, scale-nya. Nah, dia udah nggak terpotong. Oke, coba kita cek. Oke, mantap. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita play compose lagi. Kita blok di sini, klik kanan, play compose. Lalu kita tulis teks 3. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita drag ke sini. Oke, jadi teman-teman, yang terakhir tinggal kita kasih transisi aja. Kita kasih transisi di sini dan di sini. Oke, kita buat adjustment layer. Kita klik kanan, kemudian new, lalu adjustment layer. Kemudian kita akan ke sini ke detik 4. Lalu kita akan mundur 5 frame dan maju 5 frame karena kita buat 10 frame aja transisinya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian di adjustment layer ini kita kasih efek motion tile. Kita ke efek, stylist, kemudian motion tile. Oke, lalu kita nyalakan keyframe di tile centernya ini. Oke, kemudian kita maju 10 frame, artinya dia 5 frame juga ke depan. Kalau kita paskan di tengah-tengah tadi, tinggal kita adjust saja seperti ini. Kita buat 1 kali putaran aja. Oke, kita cek. Oke, mantap teman-teman. Kita lihat keyframe-nya. Tekan tombol U. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita blok, klik kanan, keyframe assistant dan isi. Kemudian kita akan ke detik 8 di sini. Dan kita mundur 5 frame juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita nyalakan keyframe-nya. Kita tambahkan keyframe di sini. Kemudian kita maju 10 frame. Kita adjust naik, jadi berlawanan transisinya sama yang transisi pertama tadi, ataupun kalian bisa sesuaikan. Oke, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek teman-teman dari awal.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.